dan kita berusaha memperbaiki apa yang telah terjadi dalam keluarga kita. Apapun masalahnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedikit-sedikit datang ke Allah, dikit-dikit datang ke Allah. Ketika punya masalah, dia sampaikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harapan kita memang bukan hanya sekedar di dunia. Kita berharap menjadi baik, di dunia baik, di akhirat baik. Dalam keadaan hidup kita baik, dan di akhirat juga baik. Oleh karena itu, agar kiranya kita mempunyai amal soleh yang tidak terputus, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lah." Seorang manusia ketika sudah meninggal dunia, kita tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini, di hari Jumat, besok atau lusa, kita bisa dipanggil kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pastikan kita menjadi pribadi yang baik. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang tidak baik. Tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Diu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kiranya ketika kita meninggal dunia, amalan-amalan kita tetap mengalir. Ya, pahala-pahala kita tetap mengalir, walaupun pada kenyataannya kita sudah tidak bisa melakukan amal soleh. Ketika mata tak bisa melihat, tangan tak bisa melakukan kebaikan lagi, dan kita sudah terbujur kaku, meninggal dunia, namun amalan-amalan kita terus mengalir pahalanya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan kita. Ya, maka mulai hari ini kita pastikan tiga amalan ini jangan sampai tidak kita miliki, agar kiranya ketika kita sudah tidak bergerak lagi, terbujur kaku di dalam kubur, pahala-pahala ini yang akan menemani kita, yang akan membanjiri di dalam kubur kita, ya, dengan amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hari ini, ya, jemaah ada di room ini untuk apa? Untuk belajar, untuk mencari ilmu yang baik, sampai akhirnya jamaah mengambil manfaat dari ilmu apa yang hari ini jamaah dengar, apa yang jamaah ketahui. Kemudian jamaah mempraktekannya. Ya, misalkan sholat, baca Quran, sampai akhirnya anak-anak kita mengikuti bapaknya sholat, ibunya sholat, ya. Kemudian anak-anak kita tahu bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran. Semasa hidupnya orang tua memberikan contoh
memberikan cermin kebaikan, contoh kebaikan. Dengan apa? Dengan perilaku amalan yang baik. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Baca Quran setiap ba'da subuh, baca Quran setiap habis sholat, sampai akhirnya anaknya melihat. Kemudian ketika di akhir hayat orang tuanya, ya, dan orang tuanya sudah tidak ada bersama dengan anak-anaknya, kemudian keturunannya mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, maka disitulah ilmu yang bermanfaat diambil, ya, oleh anak-anak kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak kita. Selama anak kita bisa melakukan amal soleh seperti yang pernah dia lihatnya, disitulah pahala kita mengalir. Sebagai contoh, orang tua mengajarkan Al-Fatihah bagi anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hari kita melakukan 5 kali sholat, ya. Berapa? 5 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sholat ini kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, ya. Kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Subuh 2 rakaat, 2 kali Al-Fatihah. Kemudian asar 4 rakaat, 4 kali baca Al-Fatihah. Ya, sudah berapa? 6. Ya. 2 tambah 4, 6. Kemudian ditambah lagi asar 4 rakaat, sudah 10. Maghrib 3 rakaat, berapa? 13. Ditambah isya 4 rakaat, berarti 17. Artinya 17 kali, ya, anak kita membaca surat Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah yang kita ajarkan itu, Al-Fatihah yang dia baca itu adalah dari kita. Ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita, dan anak kita bisa lancar membaca surat Al-Fatihah, dipakai setiap harinya dalam sholat, maka Masya Allah, berapa banyak pahala yang sudah kita dapat. Dalam satu hari anak kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Bukan hanya sekedar membaca surat Al-Fatihah, namun yang dihitung pahalanya adalah setiap huruf yang dia baca ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Inilah ilmu yang bermanfaat jikalau kita pernah mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Masya Allah. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, ya, amalan-amalan yang ringan, ya, namun sangat-sangat besar nilainya di akhir kehidupan kita. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ajarkan anak-anak kita ilmu yang baik. Ajarkan anak-anak kita ilmu yang baik, agar kiranya menjadi manfaat ilmunya dan mengalir pahalanya ketika kita sudah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sodaqah jariyah, ya, sodaqah jariyah. Jariyah yang mana? Jariyah yang hasanah, ya, jariyah yang baik. Misal kita menyumbang keran, kita menyumbang karpet, ya, kita menyumbang keramik di masjid, ini menjadi jariyah hasanah, ya. Selama itu dipakai, walaupun kita sudah meninggal dunia, Masya Allah. Oleh karena itu, 10.000 yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, selama masjid itu dipakai, Masya Allah,
berapa banyak pahala yang mengalir di dalam alam kubur kita untuk diri kita atas perbuatan yang pernah kita lakukan semasa kita hidup. Itulah yang dinamakan sedekah jariyah. Oleh karena itu mulai sekarang perbanyak sedekah jariyah. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Bawa uang terbaik, bawa rezeki yang terbaik, bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini hari Jumat, sedekah yang terbaiklah kepada mereka yang berhak menerimanya. Terutama kita bisa sedekah kepada siapa? Orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita. Datangi orang tua kita, sampaikan kepada orang tua kita apa yang diinginkan orang tua kita, atau niatkan dari sekarang setiap hari Jumat misalkan kita bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk siapa? Orang tua kita. Setiap Jumat kita bawain nasi uduk misalkan, kita bawain mie goreng setiap pagi, atau kita datang ke rumah orang tua kita, muter-muter, ngelihat ke dapurnya, Masya Allah, Masya Allah, ayo mulai sekarang. Kemudian yang ketiga, yang diharapkan kita ketika kita meninggal dunia itu apa? Yaitu adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Siapa sih anak yang soleh itu? Anak yang soleh itu adalah anak yang melakukan amal kebaikan. Siapa anak yang soleh? Anak yang soleh itu adalah anak yang melakukan amal kebaikan. Tidak ada orang tuanya dia melakukan amal kebaikan. Itulah anak soleh. Oleh karena itu pastikan, mudah-mudahan saya dan jemaah semua yang ada di sini menjadi anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Kita berdoa di hari Jumat ini agar kiranya kita semua, saya dan seluruh jemaah menjadi anak yang soleh untuk orang tuanya. Anak yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anak yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa menjadi anak yang soleh. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak ini masih berbakti kepada orang tuanya. Amalan apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia? Apa bakti seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia? Ada 5 amalan yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Yang pertama adalah mendoakan. Kedua, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga, tunaikan janji-janji orang tuanya. Yang keempat, silaturahim kepada keluarga orang tuanya. Dan yang kelima adalah memuliakan teman-teman dekatnya. Jadi ada 5 amalan yang dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Ada 5 amalan yang dilakukan seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Yang pertama mendoakannya, kemudian yang kedua adalah meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan orang tua. Yang ketiga adalah tunaikan janji orang tua. Keempat, silaturahim kepada keluarganya. Dan yang kelima, memuliakan teman-teman dekatnya atau sahabatnya. Itulah cara anak berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika orang tua kita meninggal dunia, yang pertama jangan sampai lupa apa? Yaitu
mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba deh kalau kita lihat, ketika kita membaca doa untuk orang tua kita, Rabbighfirli, yang pertama itu kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Tapi yang kita minta adalah Firli. Yang pertama itu kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang dan kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita, terutama dosa berkata kita pernah menghardik orang tua kita, ya. Masya Allah, alhamdulillah kalau hari ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa tersebut, karena dosa tersebut merupakan dosa yang besar yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kita. Kemudian, ya, setelah kita mengetahui ada amalan-amalan yang tidak akan terputus, ya, maka disinilah kita tidak ada harapan lagi kecuali kita memiliki keturunan yang soleh, ya, kecuali kita memiliki keturunan yang soleh. Harta yang banyak itu tidak menjadikan kita hidup bahagia, karena laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinaun nafs. Yang namanya kaya, ya, kaya bukanlah dengan banyaknya harta, kemewahan, tapi yang namanya kaya itu adalah hati yang merasa cukup. Jadi kekayaan yang hakiki itu adalah ketika kita memiliki hati yang cukup. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika seorang mukmin memiliki hati yang cukup. Hati yang cukup menerima segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau dia mempunyai hati yang cukup, maka akan sakinah dirinya, keluarganya. Karena memang di dalam rumah tangga yang kita inginkan itu adalah sakinah. Ada sakinah, mawaddah warahmah, ya. Tapi apakah mungkin, ya, kita hanya berharap mawaddah warahmah saja, cinta dan kasih sayang saja? Setiap hari dipanggil yang, peang, ya, pret, ya. Dia tidak akan mungkin bahagia ketika suaminya memanggil dengan kata-kata yang sayang. Tapi kalau dia dalam keadaan yang tidak tenang, tidak nyaman di dalam rumahnya, tidak nyaman. Apakah seorang istri akan merasa puas ketika memiliki suami yang ganteng? Belum tentu. Apakah seorang istri akan merasa senang, bahagia, tenang hidupnya ketika dia mempunyai suami yang kaya raya dan ganteng? Belum tentu. Bisa saja setiap hari dia merasa was-was, sampai-sampai istrinya selalu mencari informasi di mana keberadaan suaminya. Baru sampai kantor, istrinya ditelepon. Di mana Mas? Saya di kantor. Udah nyampe ya? Alhamdulillah. Sekarang di ruangan atau masih di luar Mas? Ini udah di ruangan. Sama siapa? Sendiri. Masa sendiri? Iya. Coba lihat Mas, video call. Tuh lihat, ya. Masya Allah. 2 jam lagi telepon lagi. Di mana Mas? Ini lagi rapat. Lagi rapat. Sama siapa? Ya, sama karyawan yang lainnya. Mas duduk di mana waktu rapat? Ini bareng Pak Joko. Sebelah kiri, sebelah kanan siapa? Siapa Mas sebelah kanan? Ya.
ternyata sebelah kanannya fulana. Coba dilihat mas, tuh lihat. Duh, kenapa sih mas harus duduk dengan fulana? Kan masih ada kursi yang lain. Iya. Nyaman gak suaminya? Gak nyaman. Istrinya nyaman? Gak nyaman juga. Ya, gak nyaman juga. Ternyata kebahagiaan itu bukan dengan sesuatu urusan dunia. Yang membuat hati tenang itu urusan akhirat. Coba deh kita ingat-ingat. Apa yang membuat kita bahagia? Urusan dunia atau urusan akhirat? Bisa dunia, bisa akhirat. Ketika kita sedih, gundah, kecewa, tersakiti, itu urusan dunia atau urusan akhirat? Hal apa yang membuat kamu sedih, kecewa, tersakiti, terzolimi, itu urusan dunia atau urusan akhirat? Yang sering membuatmu sedih, kecewa, resah, ya, itu urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia. Tapi masih banyak orang yang berusaha payah mengejar dunia. Dan sedikit orang yang berupaya untuk mengejar akhirat. Karena yang ada di pikirannya bagaimana caranya hidup yang baik, tapi dia lupa bagaimana caranya mati yang baik. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Ada batasnya. Usia umatnya Rasul, ya, sebagaimana sabda Rasul itu antara 60 sampai 70. Ya, 60 sampai 70. Kalau hari ini ada di antara kita yang usianya 58 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun lagi, ya. Masya Allah. Oleh karena itu, ya, banyak orang yang sekarang ini ngejar-ngejar dunia, ya, berupaya mengejar-ngejar dunia. Padahal dunia itu nggak akan lari kalau dikejar, dan nggak akan pernah habis. Contoh, kita ingin handphone, ya, tipe A, tipe B, tipe C. Baru kita punya handphone tipe C, besok sudah ada tipe D. Ganti lagi tipe D, muncul lagi tipe E. Nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Ya, maka ketika ada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita sibuk mencari dunia, ya, nggak akan tenang hidupnya. Tapi ketika kita mempunyai anak yang soleh, ya, pagi-pagi melihat anaknya sholat, maghrib melihat anaknya baca Quran, Masya Allah, bahagia nggak kita? Gimana perasaan hati kita? Maghrib anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suami mendengar tilawah istrinya Bismillahirrahmanirrahim, senang gak? Begitu juga istri ketika mendengar suaminya membaca Al-Quran, melihat suaminya rajin ke masjid, bahagia. Sedih seorang istri ketika memiliki suami susah sholatnya. 15 tahun menikah, setiap pagi dibangunin oleh istrinya, Mas, bangun mas, bangun. Subuh mas, subuh. Ya Rob, ya, tidak ada harapan lagi, ya. Oleh karena itu, ya, hanya doa yang bisa merubah keadaan. Apalagi doanya orang tua itu mustajab, ya. Seburuk apapun anak kita, tetap kita mendoakan orang tua kita, tetap kita mendoakan anak kita.
Apapun keadaan anak kita, doakan yang terbaik untuk anak kita. Bagaimanapun kondisi anak kita, doakan yang terbaik untuk anak kita. Ya, doakan yang terbaik untuk anak kita. Ada 3 doa yang jangan sampai dilupakan untuk orang tua setiap ba'da sholat berdoa. Ada 3 doa yang jangan sampai dilupakan sebagai orang tua berdoa saat ba'da sholat. Yang pertama adalah surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Ya. Kemudian yang ketiga surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulang, 3 doa ya, bisa dicatat yang jangan sampai dilupakan. Ya, ada 3 doa yang jangan sampai dilupakan setiap ba'da sholat. Apa itu? Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat ayat 100. Nanti dicari di Al-Qur'annya surat apa? Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat 38. Yang ketiga surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan melupakan untuk mendoakan anak, keturunan serta pasangan kita. Sebagai orang tua, jangan lupa, jangan bosan mendoakan anak, keturunan dan juga pasangan hidup kita. Surat As-Saffat ayat 100, Ali Imran ayat 38, Al-Furqan ayat 74. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus ba'da sholat. Mudah-mudahan Allah ijabah. Hari ini kita punya anak, susah ibadahnya, tetap kita doakan yang terbaik, karena doanya orang tua itu mustajab. Doanya orang tua itu apa? Mustajab. Doa yang pertama adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya, doa yang pertama ini khusus agar dia memiliki anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Kemudian yang kedua, ini bukan hanya sekedar anak yang soleh, tapi apa? Zuriyah, keturunan yang baik. Dinamakan apa? Zuriyah thayyibah. Jadi kalau yang pertama tadi kita berdoa agar kiranya kita mempunyai anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Kalau yang kedua, kita berharap agar kiranya kita mempunyai keturunan yang soleh. Apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a.
Yang ketiga, kalau yang pertama anak yang soleh, yang kedua adalah keturunan yang soleh, maka yang ketiga adalah pasangan hidup yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang ketiga ini adalah doa orang tua yang komplit. Bukan hanya berharap pasangannya baik, tapi seluruh anak zuriyahnya baik juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo sama-sama yang di rumah, ya. Yang di rumah sama-sama berdoa bareng, ya. Ikutin bareng-bareng saya, ya. Hari Jumat nih, hari Jumat, ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin bersama-sama ya. Ketika kita baca, yang pertama kita berharap anak kita anak soleh. Yang kedua, kita berharap keturunan kita menjadi keturunan yang baik. Yang ketiga, kita berharap pasangan hidup kita, keturunan kita menjadi pasangan dan keturunan hidup yang baik, yang soleh dan solehah. Ayo sama-sama kita berdoa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Apa tadi harapannya? Memiliki anak yang soleh. Yang kedua, keturunan yang baik. Yang ketiga apa? Pasangan hidup yang soleh, soleha, juga keturunan yang baik. Ya, masih ingat tadi suratnya apa saja? Anak yang soleh suratnya As-Saffat ayat 100. Tulis. Kemudian yang kedua Ali Imran ayat 38. Dan yang keempat adalah surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Doa jangan sampai putus asa. Jangan sampai apa? Putus asa. Harapannya bukan hanya sekedar kita memiliki anak yang soleh, tapi kita mendapat keberkahan dalam kehidupan kita. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah baik. Berkah hidup kita, berkah suami kita, istri kita berkah, anak-anak kita, kerjaan berkah, dagangan berkah, hasil yang berkah. Apa itu? Diri kita tambah baik, anak-anak kita tambah baik, istri, suami tambah baik, kerjaan, dagangan tambah baik, usaha tambah baik, dan rezekinya bertambah baik. Itulah yang dinamakan apa? Berkah. Oleh karena itu, harapan dari orang tua adalah memiliki anak, keturunan, dan pasangan hidup yang baik. Oleh karena itu, ya, di akhir, siapa yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya di kolom komentar. Yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Karena orang yang mengejar dunia sering tidak mencukupinya. Iya betul. Ya. Ini ya. Orang yang mengejar dunia sering tidak mencukupinya. Betul. Ya. Kita akan capek ngejar dunia. Sekarang itu kejar akhirat. Sholatnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, bahagia kita. Benar, bahagia. Orang itu akan bahagia. Muhammad Rafai 655. Surat apa aja tadi Pak Ustadz? Baik.
Surat apa doa yang kita baca setiap ba'da sholat dan jangan sampai kita lupakan? Yang pertama tadi surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat berapa? 100. Kemudian yang kedua surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Yang ketiga surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha, zuriyah thayyibah, keturunan yang baik. Dan yang terakhir surat Al-Furqan ayat 74, harapannya kita memiliki pasangan hidup serta keturunan yang baik, suami istri baik, anak-anak keturunan baik. Jadi komplit ketika suami atau istri baca surat Al-Furqan ayat 74 ya. Apapun keadaannya, urusan anaknya itu berubah cepat atau lambat, itu bukan urusan kita. Itu adalah hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada anak kita, kepada istri kita, suami kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, apa artinya salam takzim dan ta'aruf? Salam takzim itu artinya salam hormat. Ya, misalkan fulan, salam takzim saya kepada orang tua ya. Salam hormat saya kepada orang tua. Jadi salam takzim itu adalah salam hormat. Ya. Maka nanti kalau disampaikan kepada fulan, kepada orang tuanya, Pak dapat salam dari fulana, salam takzim katanya. Jawabannya apa? Tetap waalaikumsalam. Ta'aruf itu apa? Yaitu memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri. Itu namanya ta'aruf, ya. Baik. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita masih ada waktu di jam 6:50, ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri di jam 6:50. Kalau masih ada pertanyaan, insya Allah kita akhiri di jam 7. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah di akhir pertemuan ini kita akan berdoa bersama. Ya, di akhir pertemuan ini kita akan berdoa bersama. Ini hari Jumat. Jangan lupa perbaiki ibadah kita, bacaan Quran kita. Ya, insya Allah. Ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hari Jumat ini insya Allah. Oleh karena itu insya Allah setiap pagi saya akan live ya. Bisa ba'da subuh, bisa juga di jam 6. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, saya akan baca surat Al-Fatihah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, teman-teman, sahabat, jemaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah bisa berdoa masing-masing. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, panjenengan semua bisa berdoa masing-masing. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. 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 Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Terima kasih, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.